Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Septi Yudhistira, perwakilan dari kelompok KKP, ingin mendemonstrasikan aplikasi yang kami buat yang berjudul Rancang Bangun Sistem Helpdesk Ticketing PT Yetoya Solusi Indonesia, atau dikenal dengan branding Jujungnet. Adapun anggota kelompok KKP ini terdiri dari Rongking Situmorang, Haji Suhendro, Asmar Yohanes, Mundoyo Hidayah, Septi Yudhistira, Angga Nasrullah, Iqbal Habibi, dan Ijaz Imam Nugraha. Demo kali ini bertujuan untuk melengkapi laporan kerja praktek sebagai salah satu persyaratan tugas akhir atau skripsi Universitas Indraprasta PGRI. Pemrograman ini dibuat menggunakan bahasa pemrograman Java, di mana NetBeans sebagai aplikasi pengembangnya. Dan untuk database-nya menggunakan MySQL dan menggunakan SAM sebagai control panelnya. Mari kita langsung start service-nya, Apache dan MySQL. Langsung kita buka admin. Nah, ini dia database-nya. Selanjutnya mari kita masuk ke programnya. Kita login. Ini dia tampilan utamanya. Di sini ada data master, ada 1 2 3 4 form, pelayanan 1 2 3 form, transaksi ada 1 form, laporan ada 1 2 3 4 5 form ya. Kita mulai dari data master untuk form prosedur eskalasi. Prosedur eskalasi ini sifatnya hanya informasional ya. Di sini itu lebih ke alur penggunaan prosedur eskalasi untuk pengaduan kendala. Di sini support ticket, ada NOC, ada head of NOC, dan ada manager support. Ini contoh kasusnya dari pelanggan itu hanya tahu menelpon atau chat saja komplainnya itu. Pelanggan cukup telepon. Pelanggan telepon melakukan pelaporan gangguan, nanti akan diterima oleh NOC, customer support inilah sebagai pemegang aplikasi ini, aplikasi helpdesk ticketing ini. Nah, ketika pelanggan melaporkan gangguan, customer support ini akan membuat tiket. Nah, ketika laporannya lebih dari 60 menit, lebih dari sama dengan 60 menit, itu tidak ada progres, tidak ada update, tidak ada informasi penanganannya seperti apa. Nah, customer berhak untuk menelpon ke level berikutnya, yaitu head NOC. Dari head NOC lebih dari 60 menit, lebih dari 120 menit, di 60 sampai 120 menit tidak ada pelaporan juga, tidak ada update juga perkembangan perbaikannya, customer berhak lagi menelpon ke level berikutnya, manager support, sampai 180 menit. Nah, tapi dalam beberapa kasus biasanya sudah terselesaikan di level ini. Level 3 sudah terselesaikan, sudah pelanggan tidak perlu repot-repot follow up ke level berikutnya begitu. Form ini hanya informasional saja, ke seperti alur pengaduan di Jujungnet ini, alur eskalasi di Jujungnet ini. Lalu ke form berikutnya yaitu fasilitas juga ini informasi ya, informasional, lebih ke layanannya, misalkan ada colocation, terus ada managed service, seperti itu ya. Ini informasional saja.
Lalu ada form karyawan. Karyawan di sini misalkan Septi ya, Septi Yudhistira, pegawai telah terverifikasi. Misal kita tambahkan lagi, oke, Jalan Ngurah Rai Inosi. Nah, ini karyawan informasional juga. Tidak ada kaitannya ke alur berikutnya, ini hanya informasional saja. Lalu pelanggan. Nah, ini database pelanggannya. Ini pelanggan yang sudah benar-benar aktif di Jujungnet ini. Nah, mari kita ke pelayanan, ke form pelayanan. Di sini ada instalasi, maintenance, dan pemutusan layanan. Ambil contoh, kita instalasi dulu ya, instalasi. Contoh kita ada pelanggan instalasi baru, ID pelanggannya IN19. Ini kan udah ada sampai 18, kita IN19. Ininya tanggal pemasangan, alamatnya Jalan Ngurah Rai, misalkan Ngurah Rai. Nama pemiliknya Dede. List perangkat yang akan dipasangnya itu misalkan modem ZTE 550. Misalkan sudah selesai prosesnya, itu sudah selesai, langsung sudah selesai, kita selesai. Di sini ada dalam proses, ada selesai. Anggaplah kita selesai ya, selesai, misalkan sudah dipasang dan sudah aktif internetnya, sudah dipasang dan internet sudah online. Langsung aja kita simpan. Nah, nanti muncul di sini. Ini masih beberapa ada yang dalam proses. Nah, baru kita ke laporan. Nah, tadi itu kita yang baru kita masukkan itu ini ya, Dede Jalan Ngurah Rai, modem JT selesai. Kita langsung saja buka ke laporan instalasi, nanti bakal ada muncul di sini. Nah, udah muncul di sini. Ketika udah muncul di sini, ketika sudah muncul di sini, kita langsung saja print. Nah, akan muncul di sini laporannya. Ini ada beberapa page ya. Nah, ini tadi yang baru kita tambahkan, instalasi baru Jalan Ngurah Rai Pak Dede, ini dia. Nah, mari kita lanjut ke form pelayanan maintenance. Tadi instalasi ya, sekarang ke maintenance. Yang mana aplikasi ini memang difokuskan lebih ke maintenance ya, pengaduan kendala. Misal di sini ID gangguannya itu yang tadi ya, Pak Dede tadi itu ID pelanggannya IN19, kita samakan ID gangguannya IN19, tanggal maintenance-nya misalkan sekarang tanggal 1 Agustus ya. Maintenance sekarang, keluhannya internet mati, modem phone, modem indikator lampu di modem los merah, telepon,
troubleshootingnya, indikasi gangguan FO-cut, gangguan FO-cut, teknisi Mondoyo sedang cek ke JB join box terdekat, kunjungan belum diperlukan, statusnya dalam proses misalkan, simpan. Oke. Nah, ID gangguan ini, aplikasi ini itu fungsi dari ID gangguan ini supaya misal dalam satu rumah itu misalkan ada 4 orang dalam satu rumah ini. Ketika sedang gangguan, ya pemilik yang terdaftar di database kita itu IN19 itu Pak Dede ya, Pak Dede. Takutnya misalkan ternyata Pak Dede itu punya adiknya itu komplain juga mati. Nah, itu kan akan ada double komplain ya, ada double komplain. Nah, helpdesk ticketing ini membuat sebuah solusi untuk supaya tidak ada terjadi double komplain dan tidak menjadi pekerjaan 2 kali, tidak crowded gitu. Kebanyakan jika tidak ada sebuah sistem seperti helpdesk ini, kita dari sisi customer service Jujungnet ini pasti akan kewalahan, karena dalam satu link, satu sirkuit service ini ada 2 orang yang komplain berbeda, padahal itu sebenarnya satu rumah gitu, satu pelanggan. Nah, makanya ketika ada adiknya, misalkan adiknya Pak Dede ini komplain, kita minta apa ID gangguannya berapa gitu, ID pelanggannya berapa. Jadi ketika dia tidak bisa menunjukkan ID gangguan, kita tidak proses keluhannya. Tapi ketika misalkan dia ngasih ID gangguannya ini, pas pertama kali komplain ID gangguannya kita langsung kasih ya, IN19 langsung kita berikan ke Pak Dede-nya IN19. Jadi Pak Dede nanti ngasih tahu ke keluarganya kalau ini sudah dikomplain dengan ID gangguan IN19. Nah, begitu. Nah, sekarang misalkan anggaplah sudah dilakukan perbaikan, kita ubah ya, sudah dilakukan perbaikan dengan penyambungan ulang FO di join box jalan bla 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 misalnya, solver selesai. Nah, sudah selesai. Nah, ketika maintenance ini sudah selesai, kita lihat ke transaksi ya, ke transaksi, lihat status maintenance. Nah, di sini ada yang dalam proses. Nah, contoh dalam proses ini masih belum terselesaikan ya masalahnya. Ada yang sudah selesai. Nah, termasuk tadi Pak Dede ini masuknya sudah kategori selesai ya, Pak Dede sudah selesai. Masuknya ke kategori sudah selesai ini. Mari langsung saja kita ke menu laporan maintenance. Nah, ini sudah ada di sini, sudah selesai. Kita print dan ini hasilnya. Ada beberapa page. Nah, ini dia tadi Pak Dede yang sudah selesai IN19. Ini ada beberapa page ya. Di maintenance, nah ini sudah selesai. Nah, selanjutnya kita ke form pelayanan ya, menu pemutusan ya. Misalkan Pak Dede ini mau putus layanan.
Tadi ID pelanggannya IN19, tanggal pemutusannya misalnya tanggal 6, alamat pemasangan Jalan Ngurah Rai, nama pemilik Pak Dede, keterangan misalkan keterangannya itu alasan pemutusannya itu pindahan rumah. Layanan kita print. Nah, ini print reportnya, tidak ada tagihan, ini pindahan rumah. Nah, ini dia Pak Dede. Kita lanjut sekarang ke form. Sudah ya. Di sini ada barang, laporan barang. Ini lebih ke database stok ya, untuk ketersediaan, misalkan untuk maintenance, jika maintenance dibutuhkan alat-alat ini ya, ini ada tersedia gitu, kita bisa langsung print. Nah, ini laporannya. Ada laporan pelanggan. Nah, di sini juga data ini ke database pelanggan ya, bisa kita print. Nah, sekian demonstrasi dari kelompok kami yang berjudul Sistem Helpdesk Ticketing PT Yatoya Solusi Indonesia. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.